يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك عند غلو للحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ولا يليق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لن تقنطي من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نعم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأموال مقتحم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Sama-sama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang merupakan nikmat-nikmat yang tiada terhingga, nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu, di mana pengajian kita baru kita mulai lagi setelah kita skor selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan dengan semangat baru, dengan jiwa-jiwa yang fitri, kita mulai pengajian ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah memberikan ilmu yang manfaat, Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita limpah curahkan untuk junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah, Al-Qur'an yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan karamah mukjizat daripada suratul Fatihah Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, baik manfaatnya di dunia maupun manfaat di akhirat kelak. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah, orang-orang tua kita, kemudian juga saudara kita, guru-guru kita, dan juga orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk Masjid Besar Ar-Ridwan, dan juga semua jamaah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua diampuni atas segala salah dan khilafnya, kemudian diterima amal ibadahnya, ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, radha min riyadil jannah. Kita doakan juga bagi jamaah kita yang sakit, yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan seperti sedia kala. Al-Fadlah radin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti. Summa ila arwahil auliya mursalin wa suhada'i wa salihin wa ummati rasyidin. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustajina wa murabbina, khususan ila arwahil muwaqifina fi hadzal masjid wa biniyati salama wa sihha wal barakah wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi wa ila habatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi para hadirin sekalian,
kita memulai pengajian dari mulai malam Jumat ini ya. Berarti malam Minggu pada Minggu pagi besok udah mulai ngaji lagi rutin ya. Kita buka mulai malam Jumat ini. Kita selama Ramadan, menjelang Ramadan libur, kemudian bulan Syawal, ini masih bulan Syawal ya? Masih. Terakhir bulan Syawal kita mulai lagi, berarti bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Ya, kita mulai masuk bulan Zulqa'dah Jumat yang kedua besok. Kita berharap dalam suasana yang fitri, kondisi kita kan masih fitri Pak. Habis melaksanakan apa? Puasa di bulan Ramadan. Ya, sebulan penuh. Kemudian kita menjalani apa? Masa kembali makan siang lagi ya. Dalam kondisi yang fitri, benar-benar suci. Kalau orang yang suci itu maksudnya suci daripada salah mendosa. Sebab apa? Udah minta ampun sama Allah, minta ampun sama manusia. Ya, kita udah bersalam-salaman, bermusafahah, minta maaf. Bahkan pada saat menjelang Ramadan saja kita udah minta maaf sama orang, semua tetangga kita, maafin jamaah semua dalam pengajian musafahah mau libur ya kan ya, sampai terus masuk dalam masa Ramadan kita minta maaf, kita mau benar-benar mensucikan dosa-dosa kita sucikan dosa-dosa kita cuci. Berarti kita telah melaksanakan puasa dengan sesungguh-sungguhnya, dengan imanan wahtisaban, gitu ya, dengan kondisi yang iman, dengan sungguh. Makanya kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh, dengan keimanannya, ya, dengan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, maka apa? Dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Kita cuci. Puasa kita benar, kita muhasabah puasa kita. Puasa itu adalah diri kita yang tahu kita puasa. Ya. Kemudian kita laksanakan, kita cuci semua dosa. Akhirnya pada saat Idul Fitri, kondisi kita benar-benar kembali seperti anak yang baru dilahirkan, yuladu alal fitrah. Ya, bersih. Tanpa salah, tanpa dosa. Ditambah lagi musafah, menyambung tali silaturahim kepada saudara sanak saudara kita. Bahkan semua yang kita kenal, yang tidak kenal juga kita itu salaman. Menghapus daripada salah, berguguran dosa-dosa kita. Itulah Idul Fitri. Dua pengertian, Idul Fitri kembali kepada suci dan kembali kepada makan siang. Dari futur ya, makan siang lagi, biasa rutin. Cuma barang sekalian, Idul Fitri ini ada orang yang puasanya benar-benar maka dosanya hapus. Tapi ada yang puasanya kurang benar, maaf kurang benar ada. Ada yang puasanya kurang khusyuk gitu ya, bukan imanan wahtisaban. Orang kan ada puasa, mulutnya juga puasa, ya kan ya? Mulutnya tetap aja masih bisa menyinggung orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Nah itu nanti orang puasa, nggak, mulutnya nggak puasa. Terus matanya nggak puasa, telinganya masih tetap seperti itu. Nah itu. Nah ini apa?
Harusnya selalu ingat sama Allah bahwasanya kita sedang melaksanakan puasa tentang diri kita. Puasanya dengan iman. Maka dikatakan ada yang mensucikan dosanya sampai habis, ada yang cuma sekedar mencuci, nggak sampai bersih, gitu kan ya? Nggak sampai bersih. Itu. Ada yang masih cuciannya masih kotor lagi, gitu. Cara mencuci gitu. Ada orang mencucinya bersih, ada yang kurang bersih, ada yang tidak bersih. Orang cuci begitu, sama puasa begitu, Pak. Tinggal kita kolak diri kita. Apakah kita puasa kita kemarin bagus? Maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru semangat baru kita rutin lagi mengerjakan apa? Rutinitas kita, kerja mulain lagi. Cuma kadang-kadang orang banyak yang beranggapan pada saat bulan Ramadan kena berdasarkan imannya nggak kuat. Ada yang pulang kampung, alhamdulillah pulang kampung dapat rukhsah, apa boleh nggak puasa, gitu kan ya? Terus ada yang batalin puasa, nggak apa-apa batal, besok kan pas habis Syawal bisa bayar puasa gitu. Cuma harus diketahui Pak, beda antara puasa bulan Ramadan dengan puasa badal. Beda. Ramadan mah puasanya berlipat ganda karena berada pada bulan Ramadan. Ya kan ya? Nah, puasa bulan Syawal hanya melaksanakan kewajiban aja, nambel. Makanya sayang, jangan buka puasa. Nggak akan menemukan pahala yang berlipat ganda itu yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Makanya ukurannya kalau misalnya saya masih puasa, saya mati, saya baru buka, gitu ya. Kalau kalau puasa terus, ntar gua mati nih, kena penyakit ini, baru silakan buka. Kalau yang tebong lapar, aus gitu, tahan dulu, ngasoh dulu. Lagi aus banget, cari kipas, cari AC, tempat yang adem sehingga ausnya hilang. Begitu, ada berusaha. Jangan ngambil pintas, dasaran ntar diganti puasanya habis awalan, gitu kan ya? Itu yang salah. Kenapa? Tidak sama puasa bulan Ramadan dengan puasa bulan lain. Enggak sama. Pahalanya berlipat ganda bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Tanpa kita bisa duga pahala puasa besar. Yang berbekas setelah kita melaksanakan ibadah yang besar itu, ya, kita zikir terus Pak. Kita sebut, kita kenang terus. Yang biasa sholat malam pada bulan Ramadan terusin, berusaha untuk nerusin pada bulan selanjutnya, gitu kan ya? Terus berusaha lagi yang sering membaca Al-Quran, ya, sering udah baca Al-Quran pada bulan Syawal terusin. Ada masalahnya, orang sono setelah bulan Syawal Qurannya nggak dibaca-baca lagi, pada bulukan. Bulan puasa doang baca Quran, udah hatam kemarin bulan Ramadan. Akhirnya bulan Syawal aja repot, nggak baca Al-Quran, Qurannya nggak dibuka-buka. Itu. Nah ini yang semangat ini, ya, kurang muhasabah lah, sayangilah amal-amal kita yang terbengkalai itu. Ayo kita semangat lagi, gitu. Semangat lagi. Yang ngajinya mulain, semangat lagi ngajinya. Semangat lagi, bakar lagi semangat terus. Itu para ibu sekalian. Nah ini kaifiat apa yang membuat kita semangat? Ingat
kepada kewajiban kita. Zikir kepada Allah itu akan terus membawa kita untuk semangat. Nah, itu. Jangan sampai apa, kita dulu kan dalam pelajaran yang lalu bahwa zikir itu setiap orang itu apa? Selalu diikutin oleh setan. Setan ngikutin terus. Apabila kita lengah lalai, setan naik sama kita. Sama juga kita kalau nampak seekor kuda ditunggangin oleh kita. Kita ditunggangin oleh setan. Pada saat zikir, setan itu turun. Gitu. Wa kullama dzakarallahu yanzilu. Maka pada saat kita zikir kepada Allah, dia itu turun dari kita, jauh. Nah, itu iblis. Kemudian kenapa masih dalam masalah zikir itu? Ingat, zikir itu kan ingat kepada Allah, selalu ingat kewajiban-kewajiban kita. Nah ini anna zikrallahi ta'ala alal iman wa haqiqatihi mahabbatul abdi li sayyidihi. Kenapa kita suruh iman? Suruh ingat sama Allah terus. Kenapa? Itu adalah merupakan ungkapan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Orang kan kalau cinta disebut-sebut mulu, Pak. Ya kan ya? Kalau kita kangen sama orang tua nyebut-nyebut mulu. Orang tua kita kalau kangen sama anaknya nyebut-nyebut mulu. Itu namanya rasa cinta. Kita juga rasa cinta kepada Allah, berarti kita apa? Nyebut Allah. Apa faktornya? Kita nyebut Allah, ingat sama Allah itu apa? Lantaran kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kenapa? Berdasarkan iman yang ada pada diri kita. Nah, jadi apa? Zikrullah ta'ala alal iman wa haqiqatihi. Gitu. Mahabbatul abdi li sayyidi. Cinta seorang hamba kepada junjungannya, kepada Tuhannya. Itu melihara imannya begitu, Pak. Pelihara iman kita selalu zikir sama Allah. Sebutannya zikir gimana? Ngapain aja baca bismillah. Kerjaan apa aja baca bismillah, itu zikir kong. Ya, lagi sakit berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkanlah saya. Sembuh. Orang kita yang siapa orang yang sungguh minta, Allah akan kasih. Itu. Mintalah kepadaku, ini saya akan aku kasih. Kita sakit minta sembuhkan Allah, ya Allah sembuh. Doa terus sama Allah, minta. Gitu. Kenapa kita selalu gitu? Karena kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Gitu. Nah ini adanya begini. Annahu bara'atum minallahi ta'ala minan nifaq. Zikir itu apa? Menghindari daripada sifat munafik, melepaskan diri kita daripada sifat munafik. Orang yang zikir itu munafik kan paling jelek. Hukumannya neraka, berada paling bawah. Asfali minan nar, neraka paling bawah. Orang munafik. 3 yang harus dihindari agar kita enggak terjangkit munafik. Idza haddasa kadzaba. Apabila ngomong jangan bohong. Orang yang bohong namanya munafik. Kalau kita orang sini munafik. Kalau bahasa kita munafik, gitu ya. Sama, munafik sama munafik sama. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji jangan ingkar, jangan nyalahin. Ini janji enggak tepat. Kalau wa idza tumina khona, dan apabila dapat amanah dia hianat. Itu 3.
ngomong bohong, janji selalu ingkar, ya kan ya? Apabila dipercaya, dia selalu khianat. 3 itu munafik. Makanya orang yang sifat, ada nggak di dalam diri kita sifat suka bohong? Ada nggak? Ada Pak? Punya sifat bohong. Itu termasuk kita buang sifat munafiknya. Dengan cara apa buang sifat munafiknya? Dengan cara lidah kita basahi dengan menyebut nama Allah. Ingat kalau kita janji, ingat Allah. Boleh nggak saya janji begini? Ntar kalau saya janji begini terlalu muluk, takutnya dusta. Gitu kan ya? Takutnya mendustai. Takutnya saya nggak mampu untuk menyindir. Nah gitu sih. Berhati-hati. Kemudian anja'alaka minal zakirin walam yaj'alka minal ghafilin. Ya. Nikmatullahi alaika anja'alaka minal zakirin. Oh ini ada sebelumnya. Kemudian zikir itu juga hirzum minas syaiton. Ya. Memelihara. Zikir itu bisa memelihara kita dari godaan setan. Hirzum minas syaiton. Orang yang takut, orang yang yang mau beribadah, ya, supaya jauhin daripada godaan setan. Setan itu banyak. Setan bentuknya setan itu banyak. Ada yang bentuk manusia. Setan itu bukan memedik doang, Pak. Dikit-dikit yang namanya setan memedik. Manusia juga banyak jadi setan. Pada saat kita mau sholat Jumat atau mau ke masjid, jangan ke masjid ya, kita sholat sini aja. Sholat sini ngobrol lagi, lama lagi, itu begitu digodain. Akhirnya apa? Namanya setan berbentuk manusia. Gitu. Ayo, silakan. Masih mau ambil sambilan yang mau nanya-nanya langsung. Kemudian zikir juga annaha hirzum minan nar. Apa? Memelihara daripada siksa api neraka. Nah, tuh, habis kita zikir, ya kan ya? Zikir terus supaya apa? Minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Minta selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Itu minta selamat kita. Ngapain aja selamat? Makanya kalau zikir ikutin zikir. Kata yang berzikir, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu amin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna biya rabbana bis salam. Sampai kita masuk juga wa adkhilnal jannata darus salam. Itu doa yang merupakan zikir kita rutin, Pak. Rutin. Sebab orang yang zikir itu hirzum minan nar, ya, terhindar daripada api neraka. Kemudian juga nikmatullahi alaika an ja'alaka minaz zakirin walam yaj'alka minal ghafilin. Yang ke-14 itu zikirannya. Nikmat, dapat nikmat daripada Allah Ta'ala atas kamu itu. Menjadikan akan kamu daripada orang-orang yang menyebut Allah Ta'ala. Suka kita, Allah menjadikan kita suka berzikir, suka ingat kepadanya. Kalau kita biasa berzikir, melekat dalam kita, maka kita akan kekalkan selalu ingat sama Allah. Gitu.
Kalau orang yang nggak pernah ingat sama Allah, nggak pernah zikir, Allah juga lupa. Kan rumusnya begitu. Kalau kamu jauh, aku jauh. Gitu kan Allah gitu ya. Kalau kamu dekat, aku dekat. Kamu jauh, aku jauh. Kamu dekat, ya aku dekat. Nah, seperti itu. Dan apa? Dan tidak menjadikan dirimu daripada orang-orang yang lalai. Kasihan sama orang-orang yang lalai. Ngapain aja lalai, sholat lalai pemirsa. Sholat lalai. Sholatnya entar-entaran. Udah waktu sholat nggak mau di awal, entar-entaran, lalai termasuk. Apalagi sampai meninggalkan ibadah sholat, lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai, orang yang lalai. Kadang-kadang sholat menganggap ibadah sholat, ibadah kepada Allah ringan, menganggap ringan, sepele, masalah ibadah sepele aja, nggak ada, seakan-akan dia nggak ada beban, cuek aja. Makanya orang yang itu hatinya keras pak, ada suara azan juga nggak mempan. Hayya 'alal sholat, nggak mempan hati, diam aja. Harusnya kita jawabnya apa pada saat azan? La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada doa dan upaya kita. Makanya apa? Ya Allah, udah azan, mari kita sholat gitu ya. Ya kita mah manusia, mau ngapain? Makanya sebut la haula wala quwwata, ikutin. Emang kita punya Allah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Manusia namanya kita. Selagi kita mampu melaksanakan sholat dengan baik, laksanakan. Jangan kita lalai. Baik, kalau kita orang yang lalai, beda sama orang-orang yang beriman pak. Yang ada melekat imannya, yang udah biasa zikir, imannya kuat apabila dengar azan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iya kan ya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan apabila apa? Dia disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Ada getaran di dalam hatinya. Allah, ada getaran, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Getaran dalam hatinya ada. Namanya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terus ada orang, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu apa? Baca, dengar orang baca Al-Quran. Mau di masjid, mau di mana dia bacanya. Apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana. Nambah. Apabila mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, zadathum imana. Nambah keimanannya. Itu. Masya Allah. Ya. Dengar suara Allah, nama Allah disebut, ada getaran, terus imannya nambah, bangkatlah dia langsung menunaikan kewajibannya, sholat, datang ke mushola. Makanya ada paling abdol sholat, padahal sholat kata Rasulullah seabdol sholat adalah ya di rumahku, illal maktubah, kecuali sholat
yang wajib. Paling afdol kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, Pak. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib itu di masjid, di musola. Tuh. Iya. Jadi di rumah. Afdal sholat fi baiti, di rumahku. Paling utama mengerjakan sholat itu apa? Di rumahku. Sholat wudhu di rumah, ya kan ya? Kalau perlu qobliyah di rumah juga. Kecuali yang wajib, yang tidak boleh di rumah. Ini laki-laki, ya laki-laki. Laki-laki ngapain sholat di rumah mulu? Tuh. Padahal harusnya illal maktubah, kecuali sholat yang wajib itu di masjid. Lanjut, al-khamiyatu asyara isyraqul qalbi wa insyirahu binuri zikrillah. Ya. Hikmah zikir yang ke-15 ini apa? Membuat apa zikir itu? Menerangkan hati. Isyraqul qalbi wa insyirahu. Ya. Dan terbuka dengan cahaya. Dengan cahaya apa? Dengan cahaya zikir yang kita lantunkan, zikir Allah. Mau ngapain aja kita zikir? Cahayanya berada pada diri kita, masuk ke dalam itu. Makanya punya wirid. Ada yang biasa maghrib, dia wiridnya apa? Ratib. Ya. Terus subuh dia ratib lagi. Ada yang dia tahlil, ada yang dia ngaji Al-Quran, ada yang ngaji tabarok, ada yang waqiah, ada yang kahfi. Tiap harinya ada. Baca yasin. Zikirnya masuk, menerangkan hati. Namanya isyraqul qalbi wa insyirahuhu. Ya, menerangkan hati dan membukakan hati kita. Membukakannya. Hati kita terbuka. Kalau ngapa-ngapain otak kita terbuka, hati kita gamblang, Pak. Gamblang apa gamblang? Terang semua. Nggak mampet. Kan perasaan manusia lagi mepet gitu ya. Ada banyak mepetnya. Tapi apa? Hatinya tertekan. Nah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu apa? Gamblang. Terbuka semua. Nah, itu adalah membukakan hati kita, nerangin hati kita. Pikiran nggak mampet. Ayo, ada lagi mau bertanya, silakan. Bagusan mudawamah untuk bagusan kumpul. Ayat anak Mitra anak mitra sama orang tua. Iya. Tadi apa lagi? Masalah baca ulang mudawamah sama kumpul. Mudawamah. Iya. Yang bagus itu mudawamah. Berkelanjutan. Mudawamah itu secara kontinu, tiada berhenti. Sama juga orang dokter menyuruh minum, bukan sekali minum ngabisin air, gok, bukan. Ntar nggak minum lama gitu, bukan begitu. Suruh banyak minum itu dikit minum, ntar sono minum. Itu jadi kontinu. Itu dokter aja begitu. Jadi apa? Mudawamah. Kalau kita sering udah biasa bangun malam mudawamah. Apa mudawamah? Enggak pernah alpa, enggak pernah. Jadi kita terus secara apa? Secara rutin kita ibadah, itu lebih bagus.
Udah bagus begitu. Terus ngapain sih anak bayar fitrahnya buat orang tuanya, keluarganya? Nggak boleh. Kalau mau fitrah sama yang lain. Orang tua mah dibagi. Nih anak saya, masa saya bayar fitrah sama orang tua sendiri kan gitu ya? Orang tua difitrahin ya? Kecuali difitrahin, babak saya yang bayarin fitrah ya, gitu. Bukan ngasih fitrah buat orang tua. Ya, bukan. Nih mbak, saya fitrah. Iya, itu ngapain sih? Ya sisa boleh sih boleh aja, cuma salah jalurnya. Mungkin anaknya engkong itu panitia, jadi amilin, sehingga engkong dapat bagian. Nih kong fitrah, gitu kan ya? Nih babak dapat fitrah dari Masjid Ar-Ridwan, boleh. Kalau semata-mata cuma dari anak, saya mau fitrah buat nyalin kenyak, tega amat. Gitu. Kalau fitrah buat yang lain, jangan buat orang tua. Gitu. Karena kewajiban. Iya, kagak ada lagi urutannya. Buat orang tua nggak ada. Buat masakin, pukoro, gitu kan ya? Amilin, gitu. Orang tua nggak ada. Walidain nggak ada. Jangan. Lalu jangan fitrahin gua, lu mau bagi-bagi aja gitu. Kecuali engkau anaknya panitia di masjid, kong ini ada bagian fitrah dari masjid. Tuh. Bukannya anak itu mau ngeluarin zakat fitrah buat no.